waktu saya kirim pertama ke Pak Hendra untuk dipasang di flyer, bahkan kepada teman-teman, mereka semua kaget, apa nih ya, BPJS Jamu Jati. Wah, haleluya. Oke, dari judulnya nanti kita akan tahu apa di balik judulnya ini. Apa itu BPJS? Saya mulai dengan kata BPJS ya. Saudara yang kekasih, resep yang pertama saya BPJS, yaitu catat baik, bersandar pada Yesus saja. Amin. Ya, jadi bukan BPJS yang Anda bayangkan, tetapi terlebih kepada bersandar pada Yesus saja. Nah, setelah saya mengeluarkan resep yang pertama, yaitu BPJS, bersandar pada Yesus saja, saudara, resep yang kedua saya adalah jamu. Wah, tentu Anda tahu, apalagi orang Jawa ya. Bu Mul pasti tahu, Bu Hera, siapapun yang wong Jawa di sini pasti tahu apa itu jamu ya. Tapi saudara yang kekasih, jamu di sini adalah Anda mau sukses, Anda mau diberkati, hidup Anda mendapatkan yang namanya kebahagiaan lahir dan batin. Setelah kita BPJS, bersandar pada Yesus saja, yang kedua resep saya adalah jamu. Apa itu? Jaga mulut. Jaga mulut ya. Jamu jati saya yang ketiga, jati. Apa itu jati? Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya saudara, jaga hati ya. Ku bawa hati hanya kepadamu, yang selalu memperhatikanku. Pengorbananmu, pengampunanmu, yang tak pernah ku ragukan selalu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus, pertolonganmu yang membuatku tenang karena kasih-Mu, pengampunanmu yang membuatku jadi baru. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Oh, your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praise
pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari kita memuji Dia bersama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh luar biasa hadirat-Mu, sungguh kami rasakan. Terima kasih Tuhan, terus berkaryalah dalam menyelamatkan kami semuanya sampai kepada kesudahannya. Bapa, sebentar tetap dalam hadirat-Mu, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kekuatan yang baru, ada kelegaan, ada kebebasan, karena Tuhan
kami bisa hidup kembali. Terima kasih Bapa. Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pagi ini hanya untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Madam. Shalom, shalom, shalom alaikum. Shalom. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi menjelang siang di Australia, Sydney, sister. Selamat sore yang ada di Amerika dan semua saudara dimanapun Anda berada. Bersyukur kita berkumpul hari ini untuk memuji memuliakan Tuhan, terlebih untuk mendengarkan akan firman-Nya. Sebelum kita menerima kebenaran firman, mari kita berdoa. Bapa yang baik, thank you Lord. Engkau mempertemukan kami, mempersatukan kami bukan kebetulan. Karena bagimu gak ada yang kebetulan Tuhan. Saat ini kami minta Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami. Lawat kami Tuhan, urapi kami. Biar kami beroleh pengertian ketika Tuhan hamba-Mu Christine ini mewartakan akan firman-Mu. Bapa yang baik, beritakanlah firman-Mu melalui hamba-Mu ini. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk mendengar bahkan melakukan firman-Mu. In Jesus mighty name. Haleluya. Amen. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, waktu saya bagi flyer, terima kasih sebelumnya kepada pengurus yang mempersilahkan saya untuk bagi firman hari ini. Waktu saya kirim pertama ke Pak Hendra untuk dipasang di flyer, bahkan kepada teman-teman, mereka semua kaget, apa nih ya, BPJS Jamu Jati. Wah. Haleluya. Oke, dari judulnya nanti kita akan tahu apa di balik judulnya ini. Baik, saya akan ambil firman Tuhan dulu dari Amsal pasal 3. Amsal pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Izinkan saya membacanya. Sekali lagi, Amsal, kitab Amsal pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan luruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan berak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan
tidak dapat menyamainya. Kalau saya melihat dari ayat-ayat yang di atas, saya sangat kesan di ayat terakhir dan di ayatnya yang keempat. Saya boleh bacakan di ayat keempat, maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Bukankah manusia itu salah satu kebutuhan dasarnya adalah mendapatkan penghargaan? Nah, mendapatkan penghargaan sampai orang melakukan banyak cara. Kalau dia seorang penyanyi, dia akan kursus menyanyi, dia akan kejar yang namanya juara Indonesian Idol atau American Idol atau Indonesia Got Talent. Pokoknya dia akan masuk dalam kejuaraan-kejuaraan yang bisa membuat dia mendapatkan penghargaan. Nah, tapi kadangkala orang hanya mau mendapatkan penghargaan dari manusia, dia lupa bahwa Tuhan itu sudah memberikan penghargaan kepada kita. Berapa harga yang diberikan kepada kita, saudara? Dengan kematian Yesus di kayu salib, itu adalah harga yang paling luar biasa buat saudara dan saya. Karena di sana ada kekekalan, ada janji keselamatan, saudara. Ya, dan sekali lagi bahwa saya lihat dari ayat-ayat ini saya nggak pernah mendapatkan kata duit atau uang ya. Berkat itu berarti bukan berupa materi saja, tetapi berkat itu bisa kesehatan, bisa panjang umur, bisa mendapatkan penghargaan dari manusia, terutama daripada Allah. Banyak orang di dunia ini yang mencari ya bagaimana mereka bisa mendapatkan penghargaan, sehingga yang bekerja itu berusaha mati-matian untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya supaya mereka bisa beli mobil, bangun rumah mewah, atau apapun yang bisa mereka dapatkan dengan uang yang mereka dapatkan. Itu usaha yang dilakukan, sah-sah aja sih ya. Nah, tapi hari ini saya akan memberikan satu resep di mana ya, di mana kita sebagai umat yang percaya bisa mendapatkan baik penghargaan di mata Allah maupun di mata manusia. Apa resepnya? Ya, kalau di depan saya ini ada Defalgan, saya lihat ada ingredientnya, ada paracetamol, ada apa semua ya, untuk menjadi sebuah obat yang manjur yang bisa diminum oleh orang yang sakit, misalnya orang panas dan lain sebagainya. Nah, saya ada resep juga bagaimana seorang yang percaya itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang dikatakan bahagia lahir batin, ya. Nah, inilah resep saya, BPJS Jamu Jati. Haleluya. Apa itu BPJS? Saya mulai dengan kata BPJS ya. Saudara yang kekasih, resep yang pertama saya BPJS, yaitu catat baik, bersandar pada Yesus saja. Amin. Ya, jadi bukan BPJS yang Anda bayangkan, tetapi terlebih kepada bersandar pada Yesus saja. Kita melihat dari Yesaya ya, Yesaya 17 ayatnya yang ketujuh, kita buka ya. Yeremia 17 ayatnya yang ketujuh, saudara. Ini terkenal sekali ya, ayat ini, di mana Anda bisa membacanya. Yeremia 17 ayatnya yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita semua pasti hafal, tapi jangan sekedar kita hafal, kita harus amalkan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati. Ini bukan saya yang bilang, ini firman Tuhan yang bilang, ya. Nah, kalau begitu, kalau Anda mendapatkan satu persoalan, satu masalah, Tuhan bilang apa? Masuklah ke kamarmu di tempat yang tersembunyi, maka Dia yang dari tempat yang tersembunyi akan melihatmu dan akan mendengar doamu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita pakai resep yang pertama, BPJS ini, tetap bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, maka apa yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kelima yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia
akan bertindak. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Anda benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidup Anda, tetap bersandar pada Yesus saja, maka saudara, Anda ketika mendapat masalah, ketika mendapat persoalan, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tidak hanya menyerahkan, tapi Anda harus percaya. Dan saya mau tambahkan, tidak hanya percaya, tapi harus mempercayakan. Banyak orang percaya, tetapi tidak mempercayakan bahwa Tuhan sanggup dan sangat sanggup untuk menyelesaikan persoalan yang kita alami, saudara. Ya, percaya dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, itu maksudnya gimana ya, saudara? Terkadang kita kan begini, kalau orang itu sudah mengalah di medan peperangan, saudara, dia akan angkat yang namanya bendera putih. Ya, bendera putih tanda bahwa dia udah kalah. Ya, dia menyerah. Nah, saudara, terkadang kalau kita sudah menyerah, kita kan biasa angkat tangannya. Tuhan, aku berserah. Aku nggak sanggup lagi, Tuhan. Aku berserah. Nah, saudara, saya selalu melakukan ini. Ketika saya sudah tidak sanggup lagi, ketika saya secara pikiranku, aku nggak dapat lagi. Nah, aku ingat firman, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Serahkan sama Tuhan. Lalu aku angkat tangan. Ketika aku angkat tangan, aku tuh di dalam roh percaya banget bahwa dia Tuhan akan turun tangan dan segera menolong aku. Ya, percaya dan mempercayakan sepenuhnya. Maka di sana Tuhan akan bertindak. Ada amin, saudara? Selanjutnya, apa aja ingredient dalam BPJS ini selain dari Yeremia 17 ayat 7, Mazmur 37 ayat 5. Mari kita buka Matius 14, Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27. Matius 14 ayatnya yang ke-27 di sana berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, pasti kita punya badai di dalam hidup kita, saudara. Siapapun kita, selama kita masih bernafas, pasti ada badai di dalam hidup. Ada ingat perkataan ini, ketika badai itu di tengah lautan mengguncang kapal yang dinaiki Yesus dan murid-muridnya. Mereka mulai ketakutan. Tapi inilah perkataan Yesus. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku, ketika engkau bersandar pada Yesus saja, engkau akan ingat perkataan ini ketika badai hidup menerpamu. Kamu akan bilang, tenang, tenang, ada Tuhan. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada amin, saudara? Jadi saudara kekasih, tenang. Karena di dalam tinggal tenang. Ya, di sana terletak kekuatan saudara dan saya. Banyak orang yang ketika ada masalah, mereka panik. Tidak menyelesaikan masalah loh, saudara. Saya bisa buktikan itu. Jadi tenang, baca firman Tuhan, berserah pada Tuhan, berdoa kepadanya, tetap bersandar pada Yesus saja. Maka percayalah saudara, apa yang kamu inginkan, pasti akan mendapat solusinya. Mungkin solusi yang kau dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Tetapi saya yakin kalau itu dari Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Ada amin, saudara? Saudara yang kekasih, selanjutnya mari kita baca dari 1 Timotius 5 ayatnya yang kelima. 1 Timotius 5 ayatnya yang kelima. Di sana berkata, sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Why I take, kenapa saya ambil ayat ini, saudara? Karena di tengah-tengah kita banyak sekali ibu-ibu yang sudah ditinggalkan oleh suami tercinta, ya, bukan ditinggal pergi bekerja di tempat lain, tetapi benar-benar ditinggalkan oleh suaminya, sudah dipanggil Tuhan, ya. Tetapi di sini diperkatakan begini, ketika janda-janda sekalipun yang menaruh harapannya kepada Tuhan, tetap bertekun di dalam doa dan permohonan, dikatakan doa, permohonan siang dan malam, maka saudara, apa yang akan dialami? Bahwa mereka yang menaruh harapannya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan
jalan keluar. Ada amin saudara kekasih. Kalau Anda baca 1 Timotius 5 ini sampai seterusnya, maka Anda akan mendapatkan saudara bagaimana Timotius menjadi seorang anak yang luar biasa. Dituliskan bukan dari bapaknya loh saudara. Dituliskan karena neneknya Lois dan ibunya siapa saudara? Masih ingat ibunya? Jangan sampai kita, kalau orang Prancis bilang Evodia ya. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan. Siapa yang bisa jawab saya tadi? Iya nih wah, luar biasa pendeta soalnya yang jawab ya. Haleluya. Ya, jadi peran seorang ibu itu sangat besar. Makanya saya ambil tadi peringatan di dalam Amsal 3 tadi kepada anak-anak kita. Jadi kita harus memperingatkan anak-anak kita juga ya, bahwa berkat itu bukan hanya berupa materi saja. Bersyukur kalau ada materi, itu bonus setelah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Nah, setelah saya mengeluarkan resep yang pertama, yaitu BPJS, bersandar pada Yesus saja, saudara, resep yang kedua saya adalah jamu. Wah, tentu Anda tahu, apalagi orang Jawa ya, Bu Mul pasti tahu, Bu Hera, siapapun yang wong Jawa di sini pasti tahu apa itu jamu ya. Tapi saudara yang kekasih, jamu di sini adalah Anda mau sukses, Anda mau diberkati, hidup Anda mendapatkan yang namanya kebahagiaan lahir dan batin. Setelah kita BPJS bersandar pada Yesus saja, yang kedua resep saya adalah jamu. Apa itu? Jaga mulut. Jaga mulut ya. Jaga mulut. Coba kita buka Amsal 4 ayatnya yang ke-24. Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang suka serong mulutnya, bibirnya suka dolak-dalik, suatu saat juga pasti akan jatuh ya saudara. Jadi saudara yang kekasih, jaga mulut ya. Jaga mulut seperti apa saudara ya? Kita berusaha untuk selalu memperkatakan kata-kata yang memberkati. Bukankah di dalam kita ini Roh Kudus? Namanya kudus itu harusnya yang keluar, kalau memang Roh Kudus itu kita aktifkan, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, perkataan kita yang keluar adalah perkataan berkat. Ya, simpel saudara. Ketika engkau bertemu dengan orang lah, katakan shalom. Hai, shalom. Tuhan Yesus memberkatimu. Ya, anak saya kemarin gendis ya, meskipun di sekolah memang dia belajar dengan sangat, tetapi ada catatan dari guru kenapa dia bisa mendapatkan peringkat yang sangat bagus, dapat congratulation dari sidang guru, karena dia punya attitude ya. Dia selalu katakan kata-kata yang membuat gurunya, ini aku nggak pernah. Ya, aku nggak pernah diperkatakan begitu. Ada yang bilang bonjour setiap hari kepada saya. Ya, kalau anak-anak sini kan cuek aja, datang, sekolah, masuk, duduk gitu kan. Tapi gendis itu berusaha untuk selalu bilang, bonjour madam, bonjour monsieur. Sehingga mereka merasa, aduh, anak ini luar biasa. Dan dia dikasih angka yang lebih karena attitude-nya saudara ya. Jadi saudara, dari perkataan yang simple, sederhana, itu bisa menunjukkan bahwa engkau itu adalah pengikutnya Tuhan. Ada amin saudara? Selanjutnya saudara, kita buka Matius 4 ayatnya yang keempat. Matius 4 ayatnya yang keempat, di sana berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata kehidupan kita itu, ya selain kita makan, yang terutama juga firman itu yang harus keluar dari mulut kita. Karena firman itu sudah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah sendiri, sehingga kita adalah pengikutnya. Apapun yang keluar dari mulut kita, usahakan itu berdasarkan firman Tuhan. Ada amin saudara?
Bukan jangan kita pakai terlalu banyak perkataan kita. Firman Tuhan begitu kaya, saudara ya. Misalnya ada orang yang sakit kita kunjungin ya. Jangan pakai dengan kata-kata kita, di firman Tuhan ada dengan bilur-bilur Tuhan kamu sembuh. Misalnya ya saudara, perkataan firman ya, keluarkan perkataan firman saudara. Apapun itu saudara, ketika engkau di dalam kesesakan, jangan bilang, aduh bagaimana ini Tuhan, rasanya mau mati saja. Saudara, itu perkataan iblis saudara ya, yang mau cabut nyawamu, yang mau mengambil hidupmu. Tetapi ketika engkau di dalam kesesakan, engkau ingat firman yang berkata bahwa di dalam kelemahan di sanalah terletak kekuatanku, bahwa aku cakap menanggung segala perkara ya, karena Tuhanlah yang menopangku. Ada amin saudara. Jadi saudara akan kekasih di dalam Tuhan, apapun perkaramu, ingat firman Tuhan, dan itulah yang harus keluar dari mulutmu, karena firman itu pun keluar dari mulut Allah. Ada amin saudara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan melihat Matius 12 ayatnya yang ke-34. Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-34, ayat 34 ya saudara. Di sana berkata, hai kamu. Ini tulisannya di saya, tulisannya merah saudara. Artinya Tuhan Yesus yang berkata, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, hati-hati saudara. Kalau di orang Kristen, kalau apalagi di hamba Tuhan yang selalu memberitakan firman, ya, orang yang selalu memberitakan firman, harusnya diucapkan keluar dari mulutnya, yang ada di hatinya. Kalau itu Roh Kudus yang ada dalam hatinya, maka yang keluar pastinya adalah kata yang membangun, kata-kata yang memberkati. Yang keluar dari mulutnya itu kan meluap dari hatinya saudara ya. Jadi kalau hatimu dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang keluar pasti kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi semangat ya kepada orang lain, bukan sebaliknya. Jadi saudara, koreksi kembali kepada kita. Apakah selama ini ketika ada orang susah datang, bukannya kita bilang, lu mah kerja minta aja, lu mah berusaha sendiri dong. Tetapi paling tidak kita bilang, serahkanlah semuanya kepada Tuhan, maka Dia itu setia dan adil. Ya saudara, perkatakan firman saudara. Perkatakan, kalau kita ini dipenuhi oleh firman, dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, maka apa yang meluap dari mulut kita, itu keluar dari hati kita, pastinya adalah kata-kata yang penuh berkat dan memberkati orang, menyemangati orang, membuat hidup orang mendapatkan lagi sesuatu yang baru. Amin, saudara. Nah, saudaraku, Matius 15 ayat 18. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-18 menjadi ingredient dari bacaan kita juga, dari bagaimana jamu yang saya tawarkannya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi saudaraku yang kekasih, hati-hati dengan perkataan kita. Karena dikatakan di sini, yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Bukan apa yang masuk. Ya saudara, nanti Anda baca selanjutnya di Matius 15, Anda akan tahu. Nah, saudaraku, coba lagi kita buka Kolose 3 ayat 8 ya. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-8. Kolose 3 ayat 8 di sana berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi saudara, jamu yang saya tawarkan yaitu jaga mulut, jangan cepat marah. Ini bukan saya yang bilang saudara, kalau 3 ayat 18 ya. Jangan cepat marah, jangan geram, jauh kejahatan ya, karena terkadang ketika kita sudah keluarkan perkataan itu sudah bukan milik kita lagi saudara. Dan itu bisa saja menyakitkan hati orang. Kalau yang kita keluarkan dari lubuk hati kita adalah untuk menjahati orang ya saudara. Apalagi yang namanya fitnah saudara.
Orang dunia aja tahu bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya enggak, saudara ya? Ya, saudaraku, hati-hati ya, jauhkan itu fitnah. Kata-kata kotor, saudara ya. Jadi apa namanya, apapun itu, mau lucu-lucu atau apa ya, saudara, kalau itu kotor, saudara ya, rasanya menjijikan buat orang lain. Mulai sekarang kita bertobat ya. Kita mulai mengeluarkan kata-kata yang bagus dari mulut kita, saudara. Nah, ini resep jamu saya, saudara ya. Dan yang terakhir aku mau bilang di sini, di dalam mulut kita itu kan ada yang namanya lidah ya, saudara ya. Ada namanya lidah. So, saudara, di Filipi 2 ayatnya yang ke-11, coba kita lihat. Filipi 2 ayatnya yang ke-11, di sana berkata apa, saudara? Dari dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah kalau kita tetap jaga mulut, ya saudara, maka mulut ini yang menyampaikan firman nantinya akan membuat segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Karena apa, saudara? Kita pandai menjaga mulut kita, memberkati orang, menyemangati orang, memberikan nasihat yang baik kepada orang, terutama membawa mereka untuk apa, saudara? Dengan lidahnya mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu kalau kita jaga lidah kita, jaga perkataan kita, jaga mulut kita, saudara. Ada amin, saudara? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam mulut sekali lagi ada lidah. Yakobus 3 ayat 5. Yakobus pasal 3 ayatnya yang kelima. Yakobus, I back ya. Yakobus 3 ayatnya yang kelima, di sana berkata 5 dan 6 ya, saudara. Demikian juga lidah. Ini ingat baik-baik, saudara ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. So, saudara, selalu ingat bahwa lidah, meskipun dia kecil, tetapi dia sangat berbahaya, bisa membinasakan tubuh kita. So, saudara, dengan lidah, ayat 9 dikatakan, dengan lidah harusnya kita memuji Tuhan. Ya, Yakobus 3 ayat 9a, itulah fungsi lidah. Itulah bagaimana cara kita menjaga mulut dengan jamu ini, saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan, bukan yang lain, saudara ya. Jadi saudara, tadi sudah kita mengawali dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Terakhir resep jamu saya, yaitu 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-16, di sana berkata apa, saudara? Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnah itu. Sebab, maaf saudara ya, ayatnya yang ke-10, saudara ya. Saya mulai dengan ayatnya yang ke-10 ya. Saya mulai dengan ayatnya yang ke-10, di sana berkata apa, saudara? Jadi 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, resep jamu saya yaitu jaga mulut. Anda mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik berikutnya, jaga mulut kita, jaga lidah kita, terutama dari hal-hal yang jahat, dari ucapan-ucapan yang menipu dan sia-sia. Itu resep saya yang kedua. Setelah BPJS ada jamu. Sekarang resep saya yang ketiga adalah jati, saudara.
Jadi BPJS Jamu Jati saya yang ketiga Jati. Apa itu Jati? Jagalah hati, jangan kau nodai. Ya saudara, jaga hati ya. Ini jelas sekali bisa kita baca ya dari Amsal tadi, Amsal 4 ayatnya yang ke-23 itu menjadi ayat andalan dan pasti semua orang Kristen sudah hafal nih Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Wow, saudaraku yang kekasih. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Ternyata dari hati itu terpancar kehidupan, saudara. Ada amin, saudara. Mungkin pengertian yang lebih lanjut akan kita bahas di lain waktu, yang jelas bahwa ketika seseorang memberikan suatu pelayanan dengan ketulusan hatinya, saudara, ya, karena dia mau menjaga hatinya, dengan ketulusan dia berikan, itu dampaknya langsung terlihat kepada orang yang dilayani. Kami sudah banyak mengalami itu. Saya jalan dengan Sister Stefani, ketika dengan tulus hati kita menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, orang itu pun ketika didoakan, itu ada mujizat yang terjadi. Orang itu sembuh, orang itu bisa berjalan, orang itu bisa mendapatkan kekuatan yang baru lagi. Karena apa, saudara? Itu berasal dari hati. Dari hati terpancar kehidupan. Saudaraku, coba kita lihat Matius 15 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 15 ayatnya yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, resep saya yang ketiga yaitu jati ini, saudara. Bagaimana kita menjaga hati adalah, saudara, jangan lain di hati, lain di bibir. Terutama ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, saudara. Karena Tuhan sekali lagi itu melihat hati, bukan melihat apa yang ada di luar kita, saudara. So, jagalah hati kita, saudara. Jagalah hati kita. Supaya apa, saudara? Bangsa atau orang-orang yang melihat kita akan memuliakan Tuhan kita. Bukannya kita menjadi sandungan, saudara. Ada amin, saudara. Selanjutnya Filipi 2 ayatnya yang kedua, saudara ya. Filipi pasal 2 ayatnya yang kedua, di sana berkata, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati. Saya berhenti di situ, saudara. Kata pertama kalau mau menyempurnakan sukacita adalah dengan kata hendaklah kamu sehati. Berarti penting ya, saudara, kita menjaga hati, apalagi di dalam organisasi, di dalam persekutuan seperti ini. Hendaknya kita ini boleh sehati dengan yang lain. Kalau ada yang lebih teman kita, kita doakan, oh kapan saya seperti itu ya. Bukannya cemburu, jealous kepada orang yang lebih jauh, atau lebih pintar, atau lebih kaya. Kalau ada yang lebih kaya, ada yang lebih pintar, ada yang lebih bisa, kita doakan. Semoga suatu hari saya pun bisa seperti itu. Jangan kita berusaha untuk bagaimana supaya jatuh, saudara. Ya, tapi mari kita jaga hati kita, mendukung tetap saudara kita yang sudah di atas. Suatu saat, ya, dia pun akan menarik saudara, ya, memberkati saudara. Amin. Coba kita lihat lagi di dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima. Filipi pasal 4 ayatnya yang kelima di sana. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ini banyak kontroversi, saudara ya. Filipi 4 ayat 5. Selalu saya katakan begini, ketika memberi kepada orang, apalagi kepada orang yang tidak percaya, mereka selalu bilang begini, jangan sebut nama saya dong. Tapi saya atas nama pribadi saya akan katakan, ini dari ibu ini, ya.
tetapi dia digerakkan oleh Tuhan Yesus. Jadi nama Tuhan yang kita tinggikan di sana. Tetapi digerakkan hati ibu atau hati bapak yang menjadi donatur yang digerakkan Tuhan. Nah, di sini dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, ya. Tuhan itu sudah dekat. Jadi saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik, ya. Dan biarlah kebaikan hatimu itu ditahu semua orang supaya mereka memuliakan Tuhan, saudara. Supaya mereka memuliakan Tuhan. Bagaimana orang tahu kalau kamu no name terus ya di layar. Jadi kalau saya izinkan saya untuk mengatakan ini dari ibu ini ya, supaya kebaikan hatinya itu ditahu semua orang dan Tuhan akan terserah Anda mungkin memang saya mau no name karena apa yang diberikan tangan kananmu nggak boleh tahu tangan kiri, itu terserah Anda. Tapi prinsip saya biarlah kebaikan hati kita ditahu semua orang ya, terutama orang yang belum percaya supaya mereka boleh memuliakan Tuhan ya. Saudaraku yang terakhir saya boleh ambil di ayatnya yang ke-7 masih dari Filipi 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika Anda menjaga hati, maka engkau dapat merasakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, yang tetap akan memelihara hatimu, pikiranmu di dalam Kristus Yesus. BPJS tetap bersandar pada Yesus saja. Jaga mulutmu, lidahmu, dan jaga hatimu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bersandar kepadanya, menjaga mulut kita, lidah kita, menjaga hati kita, supaya kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalau Anda melaksanakan resep ini yang 3 aja dulu ya, maka apa yang Anda dambakan menjadi orang Kristen yang saudara mendapatkan yang lahir dan batin, pasti Anda akan alami. Taat aja akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, thank you Lord. Hambamu Christine sudah selesai berbicara. Waktu yang memisahkan kami, yang membuat kami harus berhenti sampai di sini. Tapi kami mohon Roh-Mu yang kudus tetap mengajar kami, memberikan pencerahan kepada kami, menuntun kami Tuhan untuk lebih mengerti lagi apa yang Tuhan mau dari BPJS, dari Jamu Jati ini Tuhan. Papa, tolong kami Tuhan. Roh Kudus, janganlah menjauh dari kami. Kami butuh Engkau. Papa yang baik, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini tetap hidup dalam hati kami, dan tidak hanya untuk kami, tidak hanya untuk Christine sebagai catatan khotbah Christine Tuhan, tetapi Christine dan anak-anak-Mu yang ada di Zoom ini, bahkan ada yang di YouTube, di FB, semua kami Tuhan akan taat dan melakukan akan firman-Mu. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Thank you Lord Jesus. Tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali